maju. Ya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Pada hari ini kita merayakan Sumpah Pemuda. Para pemuda dimanapun Anda berada, mari berjuang. Dengarkan lagu Sumpah Pemuda. Pemuda, pemuda, pemuda. Yes, Sumpah Pemuda. Yes. Indonesia, hidup bangsa Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia bangkit dimanapun Anda berada. Selamat sore pada tayangan Vibrasi Kebaikan 1101 yang pada hari ini khusus 1601. Ya, bersama pemuda luar biasa dari Indonesia belah mana? Bagian barat, tengah, atau timur? Ya, ternyata bagian barat. Iya, Mr. Jordi Wong, ya. Nah, di tengah pandemi ini kita tetap memiliki semangat kepemudaan, semangat berbangsa dan bernegara satu, berbahasa satu, dan tanah air yang satu dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suara saya jelas di sana? Yes, Jelas? mantap. Suara saya oke, Suhu? Cukup jelas? Bagus tuh, siap. Iya, Pak dosen. Siap. Oh, ada Pak dosen Adi Prayuda muncul. Mana Pak dosen Mataram, pemudanya Indonesia Maju, Pak dosen. Iya, hari ini matahari sangat cerah sekali, matahari pencerahan. Terima kasih Pak dosen. Facebooknya semoga bisa bangkit kembali Pak dosen. Semangat Pemuda akan membangkitkan kembali Facebook Anda, Pak Adi Prayuda. Yeah. Ya, ngomong-ngomong, silakan Jordi. Nah, pada bilang, ini anak ekonomi ya? Aku ditanyain. Bukan. Jordi Wong, Bukan, ekonomi Wong. Oh, taunya, apa? Anaknya Wong apa rezeki ya? Wong Boster rezeki. Wong Booster rezeki ya. Nama papa saya Wong Kian Hin. Wong Kian Hin, rupanya juga sosok terkenal dan inspiratif juga. Baru tahu saya. Gak apa-apa, anaknya dulu. Yang penting anaknya tidak ngeker bapaknya. Ya, anaknya berjalan sendiri. Ya, silakan kenalin dulu dirimu, Jordi Wong. Oke. Teman-teman semuanya selamat sore. Thank you buat Suhu Nengxiu yang udah undang ya. Perkenalkan, nama saya Jordi Wong Siddhartha. Usia saya 19 tahun, saya dari Jakarta, dan saat ini berprofesi sebagai praktisi, mentor, dan konsultan digital marketing yang sudah membantu banyak bisnis UMKM untuk go online. Oh. 19 tahun. Waduh, aku 19 tahun udah jadi apa ya? Baru jadi guru SMP. Waduh. Iya, saya 19 tahun sudah ngajar ya, SMA sudah ngajar. Oh, 19 tahun lulus SMA 19 tahun. Berarti udah kuliah. Kuliah saya ngajar SMA. Naik pangkat. Udah jadi guru SMA dan udah keliling-keliling jadi Dhamma Duta penceramah umur 19 tahun. Dan Jordi juga 19 tahun sudah keliling Indonesia ya, keliling-keliling untuk membuka kelas dan mengajar digital marketing. Karena terdaftar sebagai digital marketing termuda se-Indonesia. Oh ini. Yeah. Sayang nggak ada guru termuda se-Indonesia. Apa-apa, itu cukup dalam ingatan. Ya, yes. Jordi, usiamu masih sangat muda, terus udah mau berkecimpung di dunia huru-hara perbisnisan.
huru hara duniawi. Ya, what is the meaning for you to become a entrepreneur muda, younger entrepreneur? Oke, mungkin gini ya Suhu, aku cerita pengalaman masa kecilku dulu ya, biar teman-teman bisa kenal aku lebih dekat. Jadi gini, Yes. aku itu ketika lahir, jauh-jauh. Aku ketika lahir kena satu penyakit mata Suhu yang biasa disebut low vision. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, low vision, bukan low fat, apalagi low budget. Tolong. Saya kena penyakit mata low vision karena waktu itu di usia kandungan 9 bulan, aku keracunan air ketuban mama. Wow. Nah, cuman memang awalnya orang tua kurang tahu nih, Suhu. Orang tua nggak sadar kalau aku kena low vision. Nah, dikira-kira mungkin usia 2 tahun, orang tua mulai ngelihat, kok caranya si Jody jalan, caranya si Jody melihat orang, melihat objek, kok kayaknya aneh. Ada sesuatu yang janggal. Yes. Jadi dulu orang tua sempat cerita, itu aku kalau nggak dijagain Suhu, di depan ada lubang, pasti aku jatuh. Di depan ada tangga, ada undakan, pasti aku nggak bisa lihat. Oh, gitu ya. Rupanya keracunan air ketuban sangat bahaya ke mata ya. Mungkin dulu karena kita dari kandungan nggak pakai kacamata Google. Kalau udah pakai kacamata Google aman itu dalam kandungan ya. Rupanya buat orang tua juga mesti mungkin care juga, hati-hati. Selama ini kita taunya air ketuban kalau udah pecah harus buru-buru dioperasi atau dikeluarkan anaknya. Apalagi udah pas 9 bulan juga lagi udah waktunya ya. Nah, ternyata berpengaruh ke mata anak. Ini baru tahu juga nih, low vision namanya ya, bukan low fat. Ya. Oke, lanjut Jody. Nah, berarti umur 2 tahun udah kelihatan tuh tanda-tanda nggak bisa lihat dengan jelas. Betul. Nah, akhirnya saya memutuskan buat itu waktu itu ngambil tes MRI di salah satu dokter mata yang lumayan ternama lah di Indonesia waktu itu. Dan jujur Suhu hasilnya itu mengejutkan banget. Dokter waktu itu vonis 2. Dokter vonis kalau misalnya saya masih ada kemungkinan besar bisa sembuh gitu ya. Ada kemungkinan, bukannya nggak ada kemungkinan. Ada kemungkinan, namun saya di situ harus melakukan operasi mata ke Singapura. Biayanya dengan biaya yang cukup besar karena di Indonesia waktu itu nggak ada tuh Suhu pengobatannya. Sedangkan pada saat kita tanya, kalau kita operasi ke Singapura, memungkinkan nggak hasilnya bisa sembuh? Dokter pun masih bilang hasilnya bisa 50-50. Jadi dokter bilang kalau misalnya sembuh ya bisa sembuh, namun mohon maaf bisa meninggal gitu loh. Umur berapa Jody? 2 tahun waktu itu. Waduh, yes, oke, lanjut. Sudah divonis meninggal karena waktu itu dokter melihat ya, gini loh Suhu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh sebetulnya tidak begitu banyak masalahnya di mata, tapi masalah utamaku itu ada di syaraf matanya. Jadi dulu dokter seperti melihat ada cairan tumor, ada cairan kanker di dalam syaraf mataku. Wow. Nah cuman memang akhirnya ya, thank God, puji Tuhan, karena berkat kekuatan doa juga dari teman-teman, dari lingkungan, dari keluarga, terutama dari orang tua. Doa orang tua ada doa yang paling terbaik. Semua masa-masa itu bisa aku lewati Suhu. Bahkan waktu usia 5 tahun ya, aku sempat dibawa lagi sama orang tua untuk mengunjungi mengunjungi dokter yang lain lagi, dokter mata yang lumayan ternama juga di Indonesia. Dan kita waktu itu bawa hasil tes MRI, saya waktu usia 2 tahun tadi. Dokter pun kaget, dokter ngomong, ini kalau bukan pertolongan yang maha kuasa yang di atas, saya udah nggak tahu. Karena kalau dibaca dari hasil MRI-nya, harusnya ini anak udah lewat. Wow. Berarti kontrakmu diperpanjang, Jody. Memang bukan sebagai orang yang normal-normal, lancar. Kalau orang normal kan, dia harus kuliah, harus terus lulus, baru mulai kerja. Kamu udah di ekstra cepat jadi ekstra normal. Dengan kelemahanmu, tapi menjadi kekuatanmu dan menjadi kelebihanmu. Ya, itu tugas misi di dunia. Ya, punya tugas yang berat, tetapi bisa dilaksanakan, semoga bisa luar biasa memang hasilnya. Dan sekarang kita udah lihat, inilah Jody 19 tahun. Ya, berarti kamu anak ajaib.
Doraemon dong, suhu Doraemon. Iya boleh lah. Karena kan ya nggak gampang kalau misalnya orang tua udah dengar anaknya divonis ya di usia yang sangat muda, itu udah pasti drop, udah pasti stres, terus udah nggak tenang tuh. Karena gimana ya? Karena ya you know lah perasaan orang tua saat itu kan. Pasti mereka Betul. juga antara galau dan bimbang. Tetapi tadi sekali lagi kekuatan doa. Mau agama apapun Anda, ketika Anda memiliki doa, ketulusan, dan punya tekad. Yang penting adalah tekad. Dan ketika kamu sendiri sudah terbebas dan selamat di usia yang muda itu, dan yang saya selalu bilang, kontrak diperpanjang. Kita harus punya tekad dan komitmen. Tekad dan komitmen itu penting. Jadi tekad kita apa nih untuk mengisi hidup kita. Karena kalau nggak mungkin kita bisa umur panjang ya. Betul. Berarti memang ada tugas di dunia. Yes, lanjut. Nah, cuman gini, masalah yang sebenarnya itu bukan pada saat di usia 2 dan 5 tahun itu, suhu. Aku mulai mengalami masa-masa yang cukup berat dalam hidupku itu ketika masuk ke TK. Kurang lebih di usia berarti 6 tahun lah ya kira-kira, masuk TKA tuh. Di TKA itu aku udah mulai mengalami yang namanya bullying dari teman-teman. Jadi aku inget banget dulu di sekolahku itu kan disediakan sepeda untuk anak-anak bermain gitu ya, pada saat jam istirahat. Di saat dulu teman-temanku yang lain sudah lancar main sepeda roda 2, aku masih berkutik dengan sepeda roda 4. Karena waktu itu, karena masalah mata ini membuat keseimbanganku pun jadi kurang begitu baik. Ya, betul. Nah, kadang-kadang kan mungkin aku jadinya jalannya pun harus lama, geraknya pun lama. Nah, kadang-kadang entah itu disengaja maupun tidak sengaja, pasti ada aja yang nabrak aku dari belakang. Ya, betul. Jadi yang namanya jatuh dari sepeda itu sudah menjadi hal yang biasa banget lah waktu masih TK. Bahkan nih bekasnya masih banyak sampai sekarang. Kenang-kenangan lah. Iya, karena kamu orang-orang pada naik sepeda roda 2, kamu dari kecil itu udah gak dikasih naik roda 2. Di mana-mana kamu harus naiknya roda 4. Sekarang naiknya mobil, naik Alphard. Amin deh, suhu. Dari kecil orang-orang cuma naik roda 2, sampai tua kalau dia nggak kerja nggak usah juga naik roda 2 terus. Kamu dari kecil udah naiknya roda 4, walaupun sering jatuh nggak apa-apa, kenang-kenangan. Itu positifnya ya. Terus lanjut. Nah, cuman waktu itu jujur-jujuran aja nih, suhu, aku nggak berani untuk nyari siapa yang nabrak aku. Intinya aku nggak berani melawan lah, karena boro-boro mau ngelawan yang nabrak aku siapa aja mukanya aku nggak nampak. Iya, mendingan aku gitu. Nampak jelas gitu loh. Di antara kita. Daripada lo nampak dendam sampai entar jotos-jotosan berantem, mendingan tidak ada dendam di antara kita. Udah bagus. Tabrak ya udah jatuh dan kita nggak tahu siapa yang nabrak dan kita hanis aja pada semua orang. Iya nggak? Betul. Betul. Terus. Nah, cuman memang bukan hanya teman, guru pun akhirnya di situ sempat ikutan bully, Pak. Suhu. Bulinya itu bukan bully verbal, tapi bulinya bully secara halus. Jadi gini. Dulu setiap kali giliran aku mimpin doa selalu dilewatin. Kadang-kadang bingung ya, apa hubungannya antara mata sama mimpin doa gitu loh. Oh gitu ya, ada lah. Artinya kamu nggak usah mimpin doa, tapi kamu didoain. Hebat. Ya. Positifnya. Nah, karena kejadian itu, suhu waktu itu orang tua bilang gini, ya udah deh Jo, karena kamu TK dapat banyak perlakuan yang tanda kutip kurang baik lah dari guru dan teman-teman. Orang tua akhirnya memutuskan masukin saya ke sekolah SD yang muridnya waktu itu lebih sedikit, dengan harapan 2 waktu itu. Yang pertama, orang tua mau aku lebih bisa bersosialisasi sama teman-teman, dan yang kedua bisa dapat perhatian lebih lah dari guru. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, aku boleh dibilang menjalani masa-masa anak-anakku dengan biasa-biasa aja. Dibilang wow banget enggak, tapi dibilang parah banget juga enggak lah. Nilai-nilaiku di pelajaran
boleh dibilang cukup baik gitu ya, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Still oke lah. Meskipun memang perjuangannya pun berat. Mas dulu nih. Ini Sister Maria dari Amerika udah bangun dia pagi-pagi subuh-subuh ya. Di Amerika kan subuh ini. Demi nonton kamu ini Hari Pemuda luar biasa. Thank you. Ya, thank you, luar biasa itu. Bangun pagi-pagi dia. Yes. Ya, lanjut. Oke. Nah, cuman memang dulu gini, Suhu dan teman-teman semuanya. Masa-masa anak-anakku ini boleh dibilang lumayan memberatkan juga sih waktu di sekolah. Jadi meskipun dulu ini sekolahnya kecil gitu ya, jarak antara aku nih jadi setiap hari sudah di kasih kursi itu di paling depan, meja paling depan gitu ya. Dengan jarak ke papan tulis paling hanya sekitar 2 meter. Tapi tetap juga aku nggak bisa ngelihat papan tulis dengan jelas. Jadi dulu setiap kali guru nulis di papan tulis, satu kalimat guru nulis, aku harus maju ke depan, baca satu kalimat, duduk lagi, nulis lagi. Maju lagi satu kalimat, duduk lagi. Itu terus-menerus aku lakukan selama bertahun-tahun. Nice. Capek dong. Jadi lumayan nggak bisa pakai kacamata ya? Nggak bisa dibantu kacamata. Nggak bisa bantu. Kacamata nggak bisa bantu, Suhu. Malah sampai detik ini pun kalau ibaratnya aku harus pakai kacamata normal ya, kacamata yang biasa beli di optik normal, aku malah lebih nyaman tidak pakai kacamata dibandingkan pakai. Kalau lihat handphone gini kelihatan Sunung Siu, mukanya kayak apa kelihatan? Segini jelas, tapi kalau saya lebih jauh lagi mungkin lebih jauh sekitar 30 cm lagi udah nggak kelihatan. Jadi kamu harus ada pendamping atau jalan sendiri kemana-mana? Saya bahkan sampai detik ini Suhu kalau mau ada acara meeting, mau ketemu orang, mau ada seminar dan sebagainya, tetap orang tua harus antar. Orang tua harus antar, orang tua harus jemput. Tapi memang selama acara, saya thank God sudah bisa dilepas. Terus kamu gimana bisa, kalau presentasi atau gimana ngelihat ekspresi orang, terus nulis atau lihat PowerPoint, atau lihat gimana caranya kamu komunikasinya dengan keterbatasan? Oke. Ini mungkin sedikit aku bongkar-bongkaran nih. Jujur aku kalau ngajar itu malah lebih suka tanpa slide presentasi. Jadi aku kalau pakai slide presentasi itu hanya sekedar nulis poin-poinnya aja. Aku nggak akan bikin kalimat panjang-panjang. Karena aku sendiri bacanya susah. Iya. Tapi semua dari sini nih, di otak, di pikiran. Ya. Betul. Itu baru orang yang luar biasa. Karena biasa aku juga kurang suka sih kalau pakai presentasi itu, karena kayaknya kita jadi tergantung sama presentasi. Tapi ketika kita spontan, ketika kita mau ngomong apa adanya, yang penting kita tahu poin-poinnya, itulah ilmu yang sesungguhnya, bukan ilmu nyontek. Betul. Dan ketika melihat ekspresi orang pun, saya rasa saya tidak perlu melihat ekspresi orang satu persatu, karena saya tahu konten saya bagus dan orang pasti menikmati. Itu aja sih. Itu poinnya. Itu poinnya, saya baru mau ngomong. Artinya, waktu kamu tidak melihat orang, nggak usah ngelihat ada orang yang cemberut, nggak usah ngelihat apa, bayangan kamu semuanya, taman-taman itu berbunga indah, semuanya tersenyum bahagia, semuanya happy. Udah gitu aja kan, karena nggak kelihatan, betul? Betul. Itu aja bisa jadi presiden. Coba bayangin. Betul. Itu aja bisa jadi presiden. Nah, luar biasa kan? Oke. Ya, mungkin aku nah cuman gini Suhu, masa-masa kelas 1 sampai kelas 4 sudah aku lewati. Nah, puncaknya itu pada saat aku masuk kelas 5 SD Suhu. Pada saat aku masuk kelas 5 SD, aku mendapatkan bullying yang jauh lebih parah dibandingkan aku waktu masih TK dulu. Wow. Jadi ibaratnya gini, mungkin kalau namanya anak masih TK, ketika dibully ya udah lewat aja, paling nangis gitu kan, ngambek, tapi setelah itu forget it. Sedangkan pada saat saya masuk kelas 5 SD ini kan aku tanda kutip ya udah mulai dewasa gitu loh. Aku jadi mulai ada rasa baper, rasa kecewa, marah. Jadi boleh dibilang aku jadi anak yang begitu pemalu ketika di sekolah gitu ya. Bahkan untuk menatap orang seperti ini pun aku nggak berani. Untuk mimpin doa di depan kelas pun aku nggak berani gitu ya. Bahkan seperti yang aku ingat ceritanya Suhu, aku malah dari kecil itu, dari kelas 5 SD malah teman-temanku lebih banyak cewek.
Yes, betul. Karena Mereka lebih tanda kutip setan mohon dulu. maaf, yang cowok nggak mau terima gitu loh. Iya, belagu emang belagu. Gak apa-apa, disayang para wanita jadi raja minyak ya. Topiknya apa ya kita? Topiknya apa ya? My name is Jody Wong. Ketik Yes. A. Ntar dulu, saya ketik dulu topiknya. My name is. Ya kamu lanjut cerita. Oke. Nah, Kelas 5 SD. jadi intinya di sekolah aku menjadi anak yang begitu pemalu, tapi di rumah aku menjadi anak yang sangat depresif. Jadi pemarah, emosional. Aku inget banget Suhu dan teman-teman semuanya, bahkan sampai karena aku ibaratnya di situ sudah melampiaskan semua kemarahanku, aku sampai pernah nampar pipi papa. Wih, keren. Di situ aku udah bener-bener nggak terkendali tuh Suhu. Bahkan saking aku emosinya, aku udah di situ merasa Tuhan tuh nggak ada gitu loh. Aku udah ngerasa kenapa di saat aku butuh sosok yang hebat gitu loh, butuh sosok yang bisa memberikan aku kekuatan, kenapa kok Tuhan tuh nggak ada di situ. Nah, disitulah masa kelas 5 itu boleh dibilang masa-masa kehancuranku lah, Suhu. Ya. Tadinya yang sebelumnya nilaiku gimana? Papamu ditampar baik-baik aja. Nangis pastinya sempat emosi juga. Ibaratnya kok kenapa si Jody bisa tiba-tiba nampar saya begini? Cuman memang waktu itu orang tua sadar, wah ini si Jody pasti emosinya lagi nggak terkendali. Bahkan sampai dulu tangan saya kram, Suhu. Tangan saya dua-duanya kram, kaki kram, badan kram semua. Ya. Ya, cuman kerennya karena dalam keadaan depresi, merasa orang tua tidak perhatiin, orang tua salah paham, salah pengertian, dan bisa melampiaskan, menampar. Ya keren. Tadi bilang keren. Ya keren, karena dia tidak dalam pengetahuan yang benar. Nah, setelah itu kan baru jadi pelajaran berharga ya. Nah, betul. Sekarang kan jadi pelajaran berharga, ya kan? Mau nampar lagi nggak? Nggak mungkin. Mungkin seumur hidup itu pengalaman yang paling berkesan kan? Pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang ya orang dibilang pelajaran paling berharga. Ya, lanjut. Nah, sampai akhirnya di situ nilai sekolah pun jadi berantakan tuh Suhu, karena aku udah nggak konsentrasi belajar. Di situ rasa malas sekolah tuh udah mulai muncul. Bahkan aku inget banget sampai pernah nilai matematika 0 dari yang semula 100. Itu pernah kejadian kelas 5. Nah itu. Ya. Kamu mengulang dari 0. Berarti kamu menjiwai nilai Pertamina. Dari 0 ya, Pak. Itu udah bete banget tuh pasti tuh. Bukannya kamu nggak bisa kan? Kamu males belajar kan? Bukan. Karena kamu udah karena tepatnya buat apa sih? Emosi tidak terkendali, terus juga udah gitu kekesalan memuncak, terus saya tahu rasa-rasa itu pasti depresi. Karena apa? Kamu dikatakan bisa melihat, yes, tapi kamu dikatakan buta, tidak. Jadi kalau kayak kemarin saya dengan Pak Ritsen kan, Pak Ritsen dari jelas melihat, terus kena glaukoma, tiba-tiba dia jadi tidak melihat sama sekali, blackout, ya kan? Nah kalau kamu kan antara dua alam, antara kelihatan dan tidak kelihatan. Pertanyaan saya, kamu dengan keterbatasan ini bisa lihat makhluk-makhluk lain nggak? Yang tidak kelihatan oleh manusia? Dulu waktu masih kecil, Suhu sempat belajar ke ilmu Reiki dan Prana sih akhirnya. Ya. Saya dari usia 6 tahun sudah belajar Reiki dan Prana, karena memang sebenarnya waktu itu rencananya saya belajar itu untuk self healing, untuk nyembuhin diri sendiri. Yes. Dulu waktu kecil sempat bisa memang lihat-lihat seperti itu. Cuman memang semakin besar saya tidak melatih itulah. Tapi memang kalau misalnya diajak ke tempat-tempat yang agak-agak serem atau gimana, saya masih peka sampai sekarang. Oke. Ini buat sekedar pengetahuan aja ya. Nah, ya, lalu lanjut dengan keterbatasan antara ada dan tiada itu kan depresinya dalam banget tuh. Iya. Orang tuamu gimana saat itu di kelas 5 itu? Selain tadi papa bilang, waduh ini anak gua, ya udah tahu dong bagaimana, ya kan? Yes. Nah, disitulah akhirnya orang tua, terutama papa, belajar hipnoterapi, Suhu.
Papa belajar hipnoterapi, ngambil program sertifikasi hipnoterapi yang 100 jam waktu itu. Nah, sebenarnya tujuan pertama kali itu bukan buat jadi terapis buat orang lain, tapi buat jadi terapis buat keluarganya dulu, terutama buat aku di situ. Dan untuk memperbaiki mental. Kamu udah di terapi? Ya, Jody. Yes. Kamu sudah di terapi, Jody? Sama papamu ada di terapi? Sorry, ini agak putus-putus ya. Iya. Oke. Udah benar. Jadi kamu sempat di terapi sama papamu? Betul. Jadi waktu di kelas 5 SD itu akhirnya aku diterapi sama papa gitu ya. Papa bantu untuk mengeluarkan raksasa yang terpendam dalam diriku, dan papa bantu aku agar aku bisa berdamai dengan diri. Waktu lama, hanya dalam waktu 1 tahun aku berhasil bertransformasi. Jadi di kelas 6 SD akhirnya aku kembali jadi 9,6. Bahkan guru pun semua udah kaget gitu, kok tiba-tiba nih anak bisa berubahnya cepet banget. Sampai waktu itu kepala sekolah panggil aku gitu ya, sekitar 3-4 hari sebelum kita acara perpisahan. Kepala sekolah bilang gini, Jody, bisa nggak kamu mimpin pidato kelulusan nanti hari Sabtu pas acara graduation di sekolah? Dan di situ saya langsung terima tanpa mikir panjang, dan di situ saya ngomong udah nggak ada beban. Saya ngomongnya udah selayaknya motivator waktu itu, Suhu. Padahal saya belum belajar public speaking, belum belajar apa-apa. Ya, Jody, sinyalmu lagi lemah banget, lagi lemot. Tadi sempat freeze. Terus juga gambarmu sekarang kurang itu jelas. Tadi ada miss yang hilang. Ya, miss yang hilang itu papamu menterapi kamu sehingga kamu selama 1 tahun itu di kelas 5 ya berubah. Gitu. Kamu sudah menemukan akar masalahnya dan udah kebuang semua yang sakit hati atau apa itu. Beres. Ya, atau bagaimana? Sampai hari ini semuanya sudah beres, Suhu. Jadi dulu hanya dalam waktu 1 tahun di kelas 6 SD aku sudah bisa berubah. Nilaiku bahkan ujiannya bagus gitu ya. Ujianku waktu itu rata-ratanya 9,6 dan aku jadi juara kelas. Bahkan tadi finalnya di acara perpisahan gitu ya, di acara perpisahan aku diminta sama kepala sekolah untuk bikin pidato kelulusan, dan di situ pada saat pidato aku udah nggak ada rasa malu sama sekali. Aku rapi, pakai baju bagus, pakai dasi, ngomong udah nggak ada rasa malu. Sampai sekarang. Yes. Sekarang udah malu-maluin, so. Dulu nggak malu, sekarang udah malu-maluin. Jadi itu positifnya dari terapi yang Bapak pelajarin untuk anaknya tercinta ya. Dan it's working gitu loh. Bisa menampilkan keyakinan, kepercayaan diri, dan sehingga kamu yang sekarang. Lanjut, habis kelas 6 lanjut SMP apa enggak, Jody? Nah, akhirnya emang aku lanjut SMP dan SMA gitu ya, sudah lulus juga 2 tahun yang lalu di SMA. Cuman memang aku memutuskan buat ambil sekolah semi homeschooling. Jadi SMP sama SMA kamu sekolah normal? Semi homeschooling, Suhu. Jadi SMP sama SMA, semi homeschooling, tahu homeschooling? Betul. Oh, jadi aku tetap datang ke sekolah tapi lebih fleksibel lah. Ya, oke. Jadi itu membantu sekali ya homeschooling ya. Betul. Membantu kamu dalam penglihatan juga, cara belajar, kesabaran guru, dan sehingga kamu bisa lulus, bisa ujian, bisa lulus, dan bisa benar-benar lanjut ke SMA ya. Wow. Yes. Oke. Ya, saya pikir cuma sampai SD. Ternyata bisa lanjut ke SMA. Iya. Okay. Dan setelah SMA, kamu memutuskan untuk tidak lanjut ya di usia sekarang dong, ya. Betul. Nah, cuman memang akhirnya saya tidak lanjut kuliah, Suhu, karena salah satu alasannya saya, yaitu dia melihat papan tulis, melihat LCD itu sangat membuat saya jadi terbeban. Malah takutnya saya punya pelajaran jadi nggak bagus nanti. Toh juga saya dari
dari umur 13 tahun akhirnya sudah mulai terjun ke bisnis online, dan saya melihat peluang saya di bisnis online masih sangat besar gitu ya. Kalau saya rasa saya nggak perlu kuliah, saya fokus dulu aja di bisnis. Ya, itu permasalahannya teman saya juga begitu. Kacamatanya tebel banget. Sehingga kalau di komputer, dia tuh harus ngelihat kira-kira berapa senti, 10 senti ke layar komputer. Dia harus 10 senti deket banget baru bisa lihat, tapi dia desainer yang menggunakan komputer. Terus saya bilang begini, kamu memutuskan untuk jadi desainer, tiap hari lihat komputer, sedangkan matamu harus lihat deket dan kacamatamu tebal. Apakah kamu nggak salah? Saya bilang itu. Dia bilang, tidak ada masalah. Karena yang penting kita senang, kita bahagia. Dan matamu ini, mata dia juga nanti lama-lama juga pasti rusak. Dia bilang, sebelum mata ini rusak, saya sudah punya karya. Wah, itu langsung menyentuh hatiku loh. Waktu di Taiwan itu ya, saya sekolah di Taiwan. Berarti ya luar biasa tekad dia gitu. Jangan nunggu mata rusak dulu baru jadi desainer, kata dia. Sekarang saya berkarya dulu, nanti kalau udah masa rusak, saya udah pasrah, bisa melakukan yang lain. Yang penting saya tidak ada penyesalan kalau mata saya buta, saya nggak punya karya. Jadi artinya berkarya dulu. Luar biasa. Yes. Keren. Yes. Keren. Betul keren. Ada pertanyaan dari Koko Hipna, Kakak Hima, Dipta. Bagaimana ya kita bisa mengatasi rasa ketakutan bila kita jadi MC? Oke. Kalau dari saya, ini strategi yang jarang orang lakukan. Kebanyakan pembicara pemula itu mereka langsung modeling pembicara-pembicara top yang katanya mungkin sebelum mereka tampil mereka akan ngumpet dulu nih ibaratnya di satu ruangan gitu ya. Nanti ketika namanya dipanggil baru mereka akan maju ke depan. Nah, kita harus ingat sebenarnya tidak salah. Mereka melakukan itu betul karena mereka sudah jadi pembicara yang top. Atau MC yang sudah top. Nah, namun kalau misalnya masih pembicara pemula, untuk bisa membangun kedekatan lebih baik kita ngobrol dulu nih dengan peserta-peserta yang udah pada datang. Kita cairkan dulu suasananya. Nanti kalau suasananya udah cair, kita mau menggila di depan, kita mau ada sedikit 1-2 patah kata yang salah, orang nggak akan begitu sadar. Orang pasti enjoy aja, karena orang sudah mengenal karakter kita. Itu suhu banget tuh. Saya begitu. Saya nggak bisa disimpan dulu di ruangan gitu. Saya mendingan berbaur sama teman-teman audiens, kita nyapa dulu, santai ya gitu ya. Iya, betul. Sehingga suasana lebih cair, betul. Ya. Oke. Yang lain yang mau bertanya silakan. Kita lanjut nih. Kamu nggak sekolah, kamu mau mengambil keputusan untuk bisnis online. Emang bisnis online apa aja yang udah lagi dijalani? Beberapa di antaranya aku bergerak di bidang digital marketing agency, Suhu. Jadi aku bantu teman-teman yang mau go online sebagai konsultan, juga sebagai mentor. Jadi tergantung kebutuhan kliennya. Kliennya butuhnya di sisi apa nih? Aku Masalahnya juga ilmunya dari mana, bro? Kamu kan nggak kuliah, bro. Diajarin dari siapa dan dari mana ilmu itu kamu bisa tiba-tiba ngajarin orang dan dapat ilmu itu? Nah, dari mana? Tadi mungkin aku sedikit flashback lagi masa-masa kecilku tadi. Pada saat orang tua sudah mulai terapi dan sebagainya, di usia 12 tahun, 11-12 tahun, akhirnya aku udah mulai dapet nih suhu passionku. Aku ngerasa, oke, saya jelek di olahraga, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa sepak bola, olahraga yang lain. Tapi saya yakin saya punya kesempatan yang begitu besar di dunia bisnis. Waktu itu aku udah mulai ketemu pola pikir seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu di kelas 6 SD aku ngerengek sama orang tua minta diikutkan seminar bisnis. Nggak kebayang gue punya murid tiba-tiba anak kecil bicaranya tentang bisnis. Di saat usianya cuma pengen main. Ini udah mau ikut seminar bisnis. Yes, lanjut. Dan untungnya orang tua dukung, Suhu. Orang tua dukung, orang tua selalu bilang pokoknya apapun yang positif, yang membangun hidup kamu, pokoknya kita jalan gitu. Itu orang tua dukung sekali di kelas 6 SD itu. Mungkin kalau aku mau sedikit cerita, guru pertamaku adalah Pak Tung Desa Waringin, Suhu.
Beliau Iya, adalah makanya orang ada yang foto paling terdekat. berpengaruh dalam hidup saya. Dan patung dukung kamu habis-habisan. Luar biasa. Yes. Dari situ akhirnya aku belajar seputar marketing, aku belajar seputar financial. Nah, sampai akhirnya aku ketemu passionku di umur 13 tahun juga menjalankan fokusnya ke marketing digital atau bisnis online. Nah, di situ akhirnya aku perdalam lagi, baca buku, ikutan online course, ikutan pelatihan gitu ya. Baik dari mentor-mentor lokal maupun mentor-mentor internasional, aku pelajarin semua. Dan aku praktekin, ada hasil baru aku ngajar. Bu Yati, dengerin Bu Yati. Bu Yati. Ini Jordi Bu Yati. Tuh Peye, Mbak Peye, Mbak Peye. Aduh, umur 13 udah jadi segitu Bu Yati. Murid-muridmu juga harus dimotivasi nih Bu Yati. Saya minta Jordi nanti bimbing ke sekolahnya Ibu Yati di Zoom itu. Biasanya Ibu Yati punya program. Kasih motivasi tuh anak-anak biar keren. Bu Yati dari Padang, Jordi. Dari Padang. Oh. Ya, aku. Ya, keren. Luar biasa. Lanjut. Nah, jadi dari 13 tahun, 14 tahun, sampai 19 tahun, 6 tahun lah kau sudah mulai itu. Betul. Iya, 6 tahun. Wah, lumayan lah. Udah jadi konglomerat. Amin deh, Suhu. Amin. Pantesan dibilang termuda, berarti dihitungnya di umur 13 ya. Yes, dan puji Tuhan, Suhu, di momen-momen itu akhirnya kira-kira di usia 15 tahun aku sudah mampu membeli emas batangan pertamaku waktu itu seberat 100 gram. Berapa duit dulu ya? Waktu itu sekitar kurang lebih 50-60 juta lah ya, sekitar itu. Oh, iya. Suhu baru punya setengahnya di TK. Seperempatnya bukan setengahnya. Iya, 10 juta dulu. Harga di TK 10 juta. Saya nabung. Pokoknya bisa beli emas, ya. Terus udah gede, saya ikut MLM, bisnis segala macam juga. Ya nggak dapat emas sih, tapi udah beli motor sama uang kuliah. Jadi saya kuliah pakai uang sendiri. Ya lumayan. Jadi pemikiran kayak kita ini memang bukan orang biasa. Dan saya sadar ya, usia kita juga sebenarnya usia saya maksudnya. Usia saya juga sebenarnya nggak panjang-panjang amat. Buktinya umur 21 lagi itu mau kecelakaan dan harusnya udah game over. Tapi untungnya kontrak diperpanjang. Jadi dari kecil memang tingkah laku saya juga nggak kayak anak-anak normal lain. Saya udah bisa hidup mandiri dan saya sudah memikirkan jangka panjang ya, sama seperti kamu. Tapi kamu belajar banyak kesulitannya, kamu banyak melewati masa-masa yang saat tadi sampai depresi. Kalau saya syukurnya aman-aman aja. Tidak sampai terhantam buntang-lanting jatuh. Tapi kalau Jordi nggak begitu juga, Jordi tidak punya motivasi. Jadi motivasi datang dari bencana, motivasi datang dari kemasalah, motivasi datang dari percobaan, itu benar. Jadi jangan pernah merasa sedih, merasa down, merasa stres ketika kamu menghadapi masalah. Karena masalah itu adalah vitamin atau pupuk yang paling luar biasa bagi hidupmu. Tapi kalau kita tidak ada rasa syukur juga, ya sama aja, ujungnya jadi komplain, dan kamu jadi orang yang nggak bisa maju. Ya, semangat Jordi. Lanjut. Yes. Nah, sampai akhirnya memang di momen itu sampai hari ini ya, thank God saya sudah bisa mengampuni teman-teman saya yang dulu ngebully saya dan sebagainya, dan hari ini mereka pun sudah melihat saya jadi sosok yang berbeda. Apalagi mereka tahu di umur sekarang saya sudah mampu menghasilkan uang sendiri di saat teman-teman saya belum melakukan itu. Iya, luar biasa memang. Di saat masih anak papi, anak mami, minta duit, minta uang jajan, minta beli ini, kamu malah sudah bisa menghasilkan dan memberi. Ada dikasih nggak ke orang tua pendapatan kamu? Oh, dulu malah waktu saya masih kecil, semua penghasilan saya taruh ke rekening mama papa. Yes. Su juga pertama kali kerja gitu. Ketika pertama kali kerja, gaji semua saya cuma minta 300.000. Sisanya saya kasih semua ke papi mami. Jadi setiap kali gajian, udah kerja sih, udah lulus kuliah.
semua gaji saya kasih ke papi mami. Pokoknya saya cuma minta uang 300.000. Dan 300.000 itu awet ya. Enggak hilang-hilang. Karena saya di mana-mana ditraktir orang. Karena kita baik sama orang, ketemu sama orang, sini udah makan belum? Ya, jawab aja jujur, belum. Jangan gengsi. Gengsi kelaparan lo di Jakarta. Ya, ini ada pertanyaan. Jordi mau tanya nih, untuk menghidupkan postingan di IG, Instagram biar lebih bagus lagi, gimana ya biar menarik? Ini yang nanya PY enak. Ya, ini Sisil, ini Kak Sisil, dia jualan PY enak. Nah, dia udah pinter loh bikin posting-postingan. Sekarang mau nanya lagi nih, menghidupkan postingan di Instagram biar lebih bagus. Gimana biar menarik? Tipsnya apa? Oke, kalau aku dari dulu punya prinsip gini, Suhu dan teman-teman semuanya. Kunci pertama adalah jadilah diri sendiri. Jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak pakai ilmu ABCO, nggak usah pusing-pusing. Sekarang kita mikirnya gini, kita kalau mikir makanan, pertama kali apa yang kita pikirkan? Kalau bisa buat kontennya harus ada video orang makan. Karena kata kunci dari makanan adalah lapar mata. Kita harus bisa bikin makanan kita membuat orang tuh jadi lapar mata. Yes, jadi nggak perlu tuh bikin postingan yang kayaknya gambarnya harus ala-ala mewah. Apa nggak perlu. Bikin aja video makan kayak orang gila. Pasti rame. Iya, kayak kamu tiduran sampingnya keripik semua ya. Bangun-bangun keripik nemenin satu ranjang. Seru kali ya. Besok Bu Sisil, PY ditaruh di ranjang dan kayak lagi mandi PY. Nah itu. Mungkin gimana ya Suhu? Aku dari dulu, mungkin sedikit aku cerita lagi ya. Aku itu dulu karena mungkin banyak dibully dan sebagainya, aku menjadi orang yang murung banget. Itu aku betul-betul muka tuh serius banget Suhu, nggak bisa ketawa. Mukanya tuh betul-betul kayak anak profesor gimana sih gitu loh. Wah, datar banget. Tapi semenjak aku udah bisa mengampuni diri sendiri, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, aku udah kayak orang gila Suhu. Mengampuni ya, dan memaafkan diri sendiri. Yes, diri sendiri. Anda tanya lagi nih, Bayu Benektitus. Ko Jordi, kalau untuk usaha cuci motor ada trik nggak untuk marketingnya? Usaha cuci motor. Jangan panggil Koko, ini mah masih brother banget nih, little brother ya. Untuk usaha cuci motor ada trik untuk marketingnya? Terima kasih. Motor perlu dicuci? Yes. Oke. Kalau cuci motor sama juga bisa buat video ya, video cuman kalau mungkin cuci motor bisa dibuat videonya agak bagus lah kualitasnya. Video pada saat motornya sedang dicuci ini, misal contoh awalnya nih motornya kotor banget, wah bener-bener berlumpur lah apalah. Bikin video pada saat motornya sedang dicuci, jadi kinclong-kinclong, jadi shining-shining. Kembali lagi, apapun usahanya, buat orang berkesan lapar mata tadi. Lapar mata. Sebetulnya orang butuhkan itu. Ya, lapar mata. Betul. Kalau saya sih lapar perut, jadi. Maka udah kebayang wajah dan bentuknya ya. Ya, karena lapar mata juga. Lapar terhadap makanan. Nah, kalau ini adalah lapar mata terhadap motor. Jadi gimana orang yang udah kotor tiba-tiba jadi kinclong, dan kinclong. Nah, itu kinclongnya mesti cari trik ya biar kelihatannya sampai semut aja tergelincir saking licinnya. Nah itu. Yes, ada lagi yang mau bertanya silakan, waktu kita masih ada 15 menit. Intinya gini teman-teman, ini satu tambahan lagi ya mungkin buat teman-teman yang jualan online. Intinya setiap postingan kalau bisa ada unsur manusianya teman-teman. Jadi misal gini, kesalahan banyak toko online, aku lihat contoh nih misalnya jualan sepatu gitu ya, atau tadi misalnya jualan jasa cuci motor. Fotonya itu misal contoh nih jasa jualan sepatu, yang ditaruh itu hanya jejeran sepatu di atas rak sepatu atau di atas lantai. Kan kayaknya kurang begitu menarik. Kenapa enggak coba fotonya ada orang gitu ya, modelnya lumayan ganteng gitu, lumayan tinggi gitu ya, mungkin pakai baju yang bagus, sedang memakai sepatunya.
kan lebih menarik. Ada unsur manusianya loh, terkesan lebih hidup. Teman-teman bisa perhatikan deh, iklan yang ada unsur manusianya dengan yang tidak ada unsur manusianya, hasilnya pasti lebih bagus yang ada unsur manusia, apapun produknya. Oh, oke. Itu ilmu bagus ya. Memanusiakan manusia, humanis. Sehingga karena kita manusia, kita melihat ternyata kita butuh pakai itu. Dan setelah pakai, kelihatannya bahagia, nyaman. Padahal nggak ada hubungannya, tetapi itu udah jadi power banget dari sepatumu mengantar langkahmu. Sepatumu mengantar setiap langkahmu. Iya, benar. Manusia banget. Memanusiakan manusia. Ya tadi lapar mata, terus sekarang memanusiakan. Ada manusianya. Wah, ya makanya Korea laku banget ya. Betul. Karena manusia banget. Ya cowok aja pakai dandan. Yes. Ya, ada lanjut. Pertanyaan lagi mungkin untuk kebaikan nih, karena kita vibrasi kebaikan. Untuk orang-orang yang mau berbuat baik dengan bisnis tapi berbuat baik, ada nggak triknya? Bisnis tapi berbuat baik. Oh, pastinya ada dong, Suhu. Yang pertama ini wajib banget menurut saya, berbisnislah dengan jujur, Suhu. Karena jujur. Mungkin memang terkadang jujur itu menyakitkan, Suhu, pahit memang. Jadi ibaratnya di saat mungkin kompetitor kita sudah dapat uang 100 juta, 1 miliar, kita baru dapat uang 30-40 juta. Karena kalau kata orang saking terlalu jujur. Ya, betul. Nah, cuman memang ya udah, jangan jual mahal-mahal yang kita kejar kan jangka panjang. Yes, cuman memang kan yang kita kejar jangka panjang. Aduh, ini mah KW, orang ngelihatnya kayak asli banget, mirip banget ya, ini asli ya. Enggak lah, ini mah KW, padahal pembelinya udah mikir itu asli. Tapi mendingan dia jujur dulu dibanding setelah beli harga mahal-mahal dan kecewa ya. Iya betul. Nanti nggak mau datang lagi ke kita. Tapi kalau kita bilang ini yang asli, ini yang KW, ini yang mahal, ini yang murah. Nah ini yang harganya cuma ada berapa biji gitu kan, atau ini memang barangnya banyak tetapi limited untuk daerah tertentu, kan jujur ya. Betul. Karena yang intinya sebetulnya gini teman-teman, mungkin sebelum aku lanjut yang kedua ya, mungkin sedikit aku mau potong gini. Selama ini kesalahan banyak orang kalau mendengar kata promosi atau marketing itu selalu menganggap yang aneh-aneh, Suhu. Harus ibaratnya misal beli minuman gratis motor, ibaratnya ini bikin yang sampai bombastis banget lah. Menurut saya, bukannya bombastis itu nggak perlu. Sesekali bikin bombastis oke lah. Karena kan untuk grab attention orang. Namun sebenarnya marketing yang sesungguhnya adalah kuatkan di produknya. Kalau kita punya pelayanan bagus, kita punya produk bagus, sesuai ekspektasi orang, pasti tanpa kita promosi yang aneh-aneh, orang pasti akan balik kok ke kita. Makanya kembali lagi, kunci nomor 1 adalah jujur kalau bagi saya. Kejujuran nomor 1. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa setiap kali kita ada penghasilan, berbagilah. Apapun agamanya, berbagilah. Berbagi, iya betul. Mungkin contoh misal seperti kalau ada teman-teman di sini yang Buddhis, mungkin bisa melakukan rutin untuk melakukan dana makan, patidana gitu ya. Yes. Ini perbuatan-perbuatan kecil yang menurut saya luar biasa banget dampaknya. Yes, good. Oke. 3. Nah, dan yang ketiga yang menurutku juga paling penting. Berikan servis yang terbaik untuk customer kita. Jadi anggap mereka nih bukan sebagai customer tapi lebih seperti keluarga. Yes, betul. Jadi dari awal ketika kita jualan, jangan apa-apa tuh mintanya, oh waduh pokoknya cuan. Nggak, tahu dulu. Fokus jadi solusi dulu, jadi berkat dulu untuk selesaiin masalah orang, nanti cuan pasti datang. Ya, betul. Ketika kita melayani, maka ada kepuasan, satisfied, dan luar biasa. Jody umur 19 ya, Sis Maria. Oke, udah 50 menit nih, karena saya harus selesai, nggak bisa 2 sesi. Ya, mungkin malam kalau ada kesempatan boleh, tapi kayaknya udah capek banget. Yes. Nanti kita bikin sesi lagi dengan Jody, atau Jody bikin sesi sendiri ya. Nah, saya hanya curiga nih,
Waktu kamu dihipnoterapi sama papamu, sepertinya yang dibangkitkan semua memori yang ada di dalam dirimu, pembelajaran-pembelajaran dalam dirimu, atau lagi mamamu lagi hamil. Dibangkitin semua karena ilmunya, ini bukan ilmu anak-anak, bro. Ini ilmunya udah matang, bro. Mungkin orang yang udah berumur, udah lulus kuliah, udah dapat apa, mau jadi motivator aja, belum bisa ngomong kayak kamu tadi. Apalagi nggak pakai teks. Kan kalau pakai teks, ketahuan matanya ngintip-ngintip gitu. Terus juga dia harus lihat, ini spontan. Spontan ini, ya isinya daging semua, betul kata Peye. Nah, betul. Jadi ini udah matang ini. Ngomong-ngomong masih usia 19, masa mudamu ngapain aja baca buku terus, mata nggak bisa baca. Atau lewat pendengaran, cara belajar. Iya, sampai hari ini aku lebih nyaman ikutan seminar ya, lebih nyaman ikutan seminar, beli video course. Karena sekali lagi, betul, kalau baca susah buat aku. Yes. Jadi kamu lebih banyak audio. Dan itu Betul. langsung masuk ke dalam alam bawah sadarmu atau masuk ke dalam rekaman. Betul, Yes, karena betul. meskipun Jadi memang kamu aku lemah di konsentrasi mata, banget. Ya, lemah di mata, namun lemah aku di mata, kuat di merasa telinga. beruntung karena dikaruniai pendengaran dan daya ingat yang baik. Ya, betul-betul. Dan itu kamu bisa ingat ya, karena daya ingatnya baik. Yes, ini wonderful, luar biasa. Jangan pernah merasa mundur ketika kamu memiliki kekurangan. Jangan merasa sedih ketika kamu mengalami masalah. Tapi jadikan itu kekuatan, power untuk bangkit. Inilah pemuda Indonesia, pemuda yang mempunyai masa depan yang cemerlang. Nggak tahu dia nggak bisa lihat jarak 10 meter, jangan 10 meter. 20 cm aja nggak kelihatan sebenarnya kan, tetapi misi visi dia jauh ke depan berkilometer-kilometer. Ini hebat, luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah, pemuda Indonesia. Terakhir, motivasi apa nih buat anak-anak muda yang lagi masih jadi anak mami, anak papi, dan nggak bersyukur dalam menjalani hidup? Penutup. Oke, sebagai penutupnya, aku cuma mau bilangin kalau aku aja yang low vision sempat divonis hidup tinggal 6 bulan lagi, bisa meraih mimpi-mimpiku di usia muda, mampu menghasilkan di usia muda, bahkan mampu menghasilkan dari digital. Yang kata orang, anak low vision nggak mungkin bisa main HP, anak low vision nggak mungkin bisa main laptop. Dan ternyata aku bisa, aku percaya teman-teman yang fisiknya normal pasti bisa melakukan lebih dari aku. Itu Suhu. Ya. Thank you. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. I'm touching. Karena kalau Suhu yang ngomong, pada nggak percaya Jody. Suhu teori doang nih. Suhu ini kan nggak bisnis. Suhu ini kan kerjanya sembahyang, liam-keng, tiap hari doain orang. Dia nggak tahu Suhu ini Sudoraemon. Sudoraemon itu bisa belajar dan mengabulkan apa saja. Bukan ilmu dari saya, tentunya ilmu dari Jody, ilmu dari Kotomi Wong, semua yang namanya Wong lah, termasuk ilmu dari Wong Fei Hong, Tiger Wong, semua yang Wong semua lah. Ini kan raja, Wong itu kan raja, nah raja. Betul. Yang luar biasa. Saya mau ngomong tentang papamu Wong apa? Wong Booster Rezeki. Sejak kapan papamu udah terjun di dunia ini juga? Pelatihan kurang lebih 3-4 tahun lalu. Jadi duluan aku malah. Tahun lalu. Berarti duluan kamu dong dari papamu ya? Iya. Anak menuntun orang tua. Yes, ini dia perubahan dalam hidup. Rupanya saya pikir orang tuanya udah duluan ngetop booming, nah baru anaknya ngikut. Taunya bukan. Karena makanya dia tidak ada bayar-bayar papahnya. Bahkan saya baru dikasih tahu sama siapa tau nggak? Civera bilang, wah ini mah anaknya Wong Booster Rezeki. Wong siapa namamu? Civera itu saudaraku, jadi masih ada hubungan keluarga lah. Iya. Betul. Jadi aku tanya sama dia, emang kenal? Iyalah kenal, saudara. Oh luar biasa. Jadi memang Jody ini dari kecil sudah memang luar biasa. Nah tapi kalau sekarang kita lihatnya sekarang. Tapi waktu dibully, waktu kelas 5 SD, waktu dia pukul papanya, bukan pukul, tampar malah. Waktu dia menghadapi depresi, gimana ngelewatinnya? Orang kan nggak lihat sisi itu, orang lihatnya cuma sisi sekarang sukses,
Jody keren, Jody diundang dan segala macam dengan berbagai orang dibandingin sama orang-orang sukses, milioner termuda lah, apalah segala macam bla 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 bla. Itu kan akibat. Tapi dia nggak tahu perjuangannya kayak apa. Lah kalau kita nih baru susah sedikit aja udah ngeluh, susah sedikit aja komplain, perasaan gak nyaman aja udah teriak-teriak. Nah, itu belum apa-apa. Makanya semua manusia harus melewati fase di mana dia diinjak-injak, di mana dia tidak mendapatkan kenyamanan, di mana dia harus fight, harus berjuang, harus bangkit. Kayak per ini kan digencet, nanti suatu saat dia juga akan loncat, asal pernya jangan putus. Iya, per ini ketika dia ditekan, dia akan loncat. Nah, cuma bedanya siap enggak kita menghadapi hidup yang kayak begini ini dengan visi misi yang jauh ke depan. Ngelihatnya sekarang menderita nggak apa-apa. Gimana sih nggak ada penderitaan? Mau nanya semua orang motivator-motivator hebat pun masa kecilnya nggak ada yang happy. Masa kecilnya penuh perjuangan. Dia harus struggle for life. Lihat konglomerat juga. Konglomerat yang kita lihat itu yang zaman dulu ya. Itu berangkatnya dari cuma punya sepeda. Akhirnya bisa jadi punya banyak pabrik sepeda misalnya. Terus juga ada yang cuma bawa apa doang, sekarang udah punya banyak sekali. Nah, nggak ada orang langsung hebat. Bahkan yang kita lihat banyakan pun anak konglomerat jarang yang sukses, kecuali dia memang warisan. Tapi kalau anak konglomerat dibiarkan dari nol, itu juga jarang. Emang ada sih, cuma jarang yang bisa kayak papanya nyusul gitu, nggak bisa. Nah, jadi artinya jangan patah semangat. Siapapun Anda, dilahirkan di mana, kondisinya seperti apa, pasti hidupmu adalah rencana yang terbaik dan kamu bisa untuk dobrak, untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi yang terbaik kemudian. Ya, buktinya depan saya pemuda Indonesia yang luar biasa, 19 tahun tapi udah di mana-mana, mainnya sama orang gede, mainnya sama orang-orang yang hebat-hebat. Kenapa? Karena dia mencintai dirinya sendiri, bisa mengasihi kasih dirinya sendiri dan menyayangi orang lain. Selalu berbagi, selalu ceria, tidak pelit, dan bisa memberikan bedah bagi orang-orang yang lainnya. Ya, kita. Kamu juga ada pernah ikut di timnya Kotomi Wong dulu ya? Pernah dulu. Yes, oke. Berarti kita juga sama-sama di vibrasi positif. Untuk menjadi orang yang positif harus dekat sama yang orang yang positif juga. Iya, jadi makanya sekarang perjuanganmu tidak pernah akan sia-sia. Mau belajar, mau mempraktekkan, mau mewujudkan, the dream will come true. Yes, dan you do it. Thank you semuanya. Thank you, Suhu. Sore. Dan thank you teman-teman. Saya bisa berjumpa dengan Jody Wong. Ya, nah, ini cucunya Tiger Wong. Sukses selalu, salam buat Papa. Nanti kapan-kapan kenalan sama papanya untuk tampil di sini, kasih motivasi untuk orang supaya booster rezeki. Boom. Bye-bye, selamat sore semuanya. Semoga maju. Salam Sumpah Pemuda dan jadilah bangkitlah pemuda Indonesia. Jangan ngoyo, maju terus pantang mundur. Yes, sukses merdeka. Ecen.